Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunan Triani. Saya mahasiswa Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan hasil karya tulis ilmiah, di mana saya mengambil review kasus asuhan keperawatan pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 di RSUD Abdul Wahab Syarani Samarinda. Di mana saya mengambil kasus pertama dikelola oleh mahasiswa lain pada April 2019. Kasus kedua saya sendiri yang kelola pada Maret 2020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit gambaran lokasi penelitian, di mana lokasi penelitian yaitu di RSUD Abdul Wahab Syarani Samarinda. Alamat di Jalan Pendidikan di Jalan Palang Merah Indonesia, nomor 1, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda, Ulu, Kota Samarinda. Fasilitas yang tersedia yaitu instalasi rawat jalan, instalasi farmasi, ruang rawat inap, fisioterapi, dan IGD 24 jam. Untuk fasilitas rawat jalan terdiri dari poliklinik, medical check up, dan resme medis. Fasilitas pemeriksaan penunjang terdiri dari laboratorium patologi klinik, patologi anatomi, radiologi, hemodialisasi, CT scan, OK sentral, laundry, farmasi, dan gizi. Untuk unit rawat inap terdapat beberapa ruangan yaitu flamboyan, seruni, dahlia, angsoka, tulip, dan lain-lain. Dalam penelitian ini dilakukan di ruang flamboyan, yaitu bangunan ini terdiri dari 1 ruang kepala ruangan, 2 ruang perawat, 2 kamar mandi, 1 ruang mahasiswa, 1 dapur, 1 musola, 2 ruang tindakan, 1 gudang, 10 kamar tidur dengan kapasitas 50 tempat tidur dengan 2 kamar mandi disertai kamar tidur, 1 ruang isolasi dengan kapasitas 2 tempat tidur dan 2 kamar mandi. Hasil anamnesa yaitu pasien pertama nama Tuan HR, berumur 58 tahun, yang tinggal di Jalan Wahidin Sudiro Husono, yang dirawat dengan diagnosa DM-type 2 plus lupus diabetik. Tanggal masuk rumah sakit yaitu 29 Maret 2019, tanggal pengkajian 1 April 2019. Pasien masuk rumah sakit dengan rujukan dari puskesmas dengan keluhan kaki yang terinjak batu 2 minggu yang lalu dan semakin lama membekak. Pada saat pengkajian, pasien mengeluh nyeri pada kaki kanan, nyeri seperti ditusuk, skala nyeri 4 dari 10, dan nyeri hilang timbul. Kadar GDS saat diperiksa yaitu 350 mg per dl. Pasien pernah dirawat 1 bulan yang lalu dengan diagnosa yang sama dan melakukan amputasi di jari kelingking dan jari manis kaki kanan. Pasien telah menderita diabetes tipe 2 sejak 2 tahun yang lalu. Dalam keluarga pasien tidak ada riwayat menderita diabetes mellitus tipe 2. Pasien kedua yaitu Tuan H, berumur 62 tahun, yang tinggal di Jalan AWS, yang dirawat dengan diagnosa DM-type 2 plus gangren. Tanggal masuk rumah sakit yaitu 2 Maret 2020, tanggal pengkajian 3 Maret 2020. Pasien masuk rumah sakit dengan keluhan nyeri di kaki sebelah kiri. Nyeri terasa seperti ditusuk, skala nyeri 4 dari 10, dan nyeri hilang timbul. Pada saat pengkajian, klien mengeluh masih nyeri. Klien mengatakan sering kencing 10-12 kali per hari dan sering merasa haus. Pasien juga memiliki luka gangren pedis di kaki kiri. Pasien pernah dirawat pada tahun 2014 dengan diagnosa batu ginjal, dan bulan lalu pasien dirawat dengan diagnosa DM. Pasien pernah menjalankan operasi amputasi jari kelingking, jari tengah, dan jari manis kaki kiri. Pasien baru mengetahui penyakitnya sejak Februari 2020 dan tidak ada riwayat penyakit dari keluarga. Hasil pemeriksaan penunjang dan
terapi. Pasien pertama leukositnya 14,2 yaitu tinggi, eritrositnya juga 3,37 rendah, hemoglobinnya 11,8 rendah, hematokritnya 38,5% rendah, albuminnya 3,0 rendah. Untuk pelaksanaan terapinya, pasien diberikan obat injeksi ceftriaxone 1 gram 2 kali dalam sehari. Santagesik 2 mg diberikan 3 kali 1 ampul. Untuk obat injeksinya diberikan Apidra, itu diberikan pada pagi hari 12 unit. Lantus diberikan pada malam hari 12 unit. Untuk pasien kedua, hasil pemeriksaan penunjangnya yaitu HbA1c. Ini dilakukan pada tanggal 3 bulan Maret 2020. Hasilnya yaitu 6,0% dan 6,0% normal. Leukositnya 12,71 tinggi, eritrositnya 3,65 rendah, hemoglobinnya 11,1 rendah, hematokritnya 32,0% rendah, albuminnya 2,6 rendah. Untuk pelaksanaan terapinya diberikan obat injeksi yaitu ceftriaxone 1 gram diberikan 2 kali dalam sehari. Santagesik 3 mg diberikan Santagesik 2 mg diberikan 3 kali dalam sehari. Metronidazole 500 cc diberikan 3 kali dalam sehari. Untuk obat injeksinya diberikan Novorapid itu 3 kali dalam sehari sebanyak 6 unit. Terus Levemir diberikan pada malam hari 10 unit. Di sini saya mengambil 6 diagnosa, yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencederaan fisiologis, ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan resistensi insulin, defisit nutrisi berhubungan dengan kurangnya asupan makanan, gangguan integrasi jaringan berhubungan dengan neuropati perifer, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurangnya terpapar informasi, ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap konsep diri. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencederaan fisiologis, di mana pasien pertama data subjektifnya ditemukan pasien mengatakan nyeri karena adanya luka ulkus diabeticus di kaki kanan, nyeri seperti ditusuk, skala nyeri 4, dan nyeri hilang timbul. Data subjektifnya ditemukan pasien tampak meringis, pasien tampak gelisah. Untuk pasien kedua, data subjektifnya ditemukan pasien mengatakan nyeri karena adanya luka ulkus diabetik di kaki kiri, nyeri seperti ditusuk, skala nyeri 4 dari 10, dan nyeri hilang timbul. Data objektifnya ditemukan pasien tampak meringis, pasien tampak gelisah. Untuk evaluasi untuk pasien pertama, pada hari pertama pasien mengeluh nyeri dengan skala 4, pasien tampak meringis, relaksasi napas dalam, dan terapi Santagesik 3x1 diberikan. Masalah belum teratasi. Untuk hari kedua, pasien mengatakan nyeri berkurang dengan skala 3. Pasien tidak meringis, relaksasi napas dalam, dan terapi Santagesik 3 kali sehari diberikan. Masalah teratasi sebagian. Untuk hari ketiga, nyeri berkurang dengan skala 2. Pasien tidak meringis, relaksasi napas dalam diberikan, dan terapi Santagesik 3 kali 1 diberikan. Masalah teratasi. Untuk pasien kedua, hari pertama, pasien mengeluh nyeri dengan skala 4. Pasien tampak meringis, relaksasi napas dalam, dan terapi Santagesik 3 kali sehari diberikan. Hari kedua, nyeri berkurang dengan skala 3. Pasien masih tampak meringis, relaksasi napas dalam, dan terapi Santagesik 3 kali sehari diberikan. Masalah belum teratasi. Untuk hari ketiga, nyeri berkurang dengan skala 2. Pasien tidak meringis, relaksasi napas dalam, dan terapi Santagesik 3 kali 1 diberikan. Masalah teratasi.
Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 hari berupa identifikasi nyeri, berupa lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri, dan relaksasi nonverbal. Mengontrol lingkungan, teknik relaksasi napas dalam, dan pemberian analgetik didapatkan hasil masalah keperawatan nyeri akut teratasi. Pelaksanaan nyeri secara non-farmakologis meliputi teknik relaksasi napas dalam. Berdasarkan penelitian ini pada tahun 2018 mengenai pengaruh terapi relaksasi napas dalam terhadap pengaruh tingkat nyeri, yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada pemberian teknik relaksasi napas dalam terhadap penurunan persepsi nyeri. Penata laksanaan nyeri secara farmakologis dilakukan secara berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain dalam pemberian analgesik golongan AINS, yaitu Santalgesik dengan kandungan metamizol. Berdasarkan penelitian Erlian 2016, analgesik golongan AINS bekerja dengan cara menghambat enzim sikloksigenase yang akan mengubah asam anhidonat menjadi prostaglandin sehingga respon nyeri akan berkurang. Dari hasil studi kasus ini didapatkan bahwa masalah nyeri teratasi yang ditandai pada pasien pertama. Terdapat adanya penurunan skala dan peningkatan rasa nyaman terjadi secara bertahap mulai dari hari kedua, dan pada hari ketiga nyeri berkurang dengan skala 2, dan pasien kedua nyeri berkurang mulai dari hari kedua dengan skala nyeri 3, sehingga pada hari ketiga skala nyeri berkurang hingga skala 2. Diagnosa kedua yaitu ketidakseimbangan kadar gula darah berhubungan dengan resistensi insulin. Pasien pertama ditemukan data subjektif, yaitu pasien mengatakan sering merasa lelah, pasien mengatakan sering kencing, pasien mengatakan sering minum. Data objektifnya diberikan glukosa sewaktu yaitu 240 mg per dl. Untuk pasien kedua, data subjektifnya yang ditemukan yaitu pasien mengatakan sering buang air kecil, pasien mengeluh lemas dan pusing, pasien mengatakan sering ngantuk. Data objektifnya ditemukan pasien nampak lemas, glukosa sewaktu yaitu 223. Evaluasi untuk diagnosa kedua, pada pasien pertama, hari pertama badan lemas, edukasi diberikan, GDS 243, terapi apidra dan lantus diberikan 12 unit. Masalah belum teratasi. Pada hari kedua lemas berkurang, GDS juga mulai turun yaitu 226, terapi apidra dan lantus diberikan. Masalah belum teratasi. Untuk hari ketiga lemas berkurang, GDS 230, terapi apidra dan lantus diberikan. Masalah belum teratasi. Pasien kedua badan lemas, edukasi diberikan, GDS 223 mg, terapi novorapid dan levomir diberikan. Masalah belum teratasi. Hari kedua lemas berkurang, GDS 183, terapi novorapid dan levomir diberikan. Masalah belum teratasi. Pada hari ketiga lemas berkurang, GDS 193, terapi novorapid dan levomir diberikan. Masalah belum teratasi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 hari berupa monitor kadar glukosa darah, edukasi mengenai pengelolaan diabetes, dan pemberian terapi insulin, didapatkan hasil masalah keperawatan ketidakstabilan kadar glukosa darah tidak teratasi, di mana ketidakstabilan glukosa darah, upaya yang dilakukan yaitu edukasi mengenai pengelolaan diabetes, pemberian edukasi pada pasien, meningkatkan pemahaman pada pasien dan keluarga mengenai pengelolaan diabetes, tetapi tidak menunjukkan peningkatan perilaku mematuhi pengelolaan diabetes. Selain edukasi juga diberikan pemberian insulin. Pada pasien pertama diberikan insulin apidra 3 kali 12 unit
dan lantus diberikan pada malam hari 12 unit, sedangkan pasien kedua diberikan insulin novorapid pagi hari 6 unit dan levomir malam hari 10 unit. Ketidakstabilan glukosa darah, upaya yang dilakukan yaitu edukasi mengenai pengelolaan diabetes, pemberian edukasi pada pasien, meningkatkan pemahaman pada pasien dan keluarga mengenai pengelolaan diabetes, tetapi tidak menunjukkan peningkatan perilaku mematuhi pengelolaan diabetes. Selain edukasi juga diberikan pemberian insulin. Pada pasien pertama diberikan terapi insulin Apidra 12 unit dan Lantus 12 unit. Sedangkan pasien kedua diberikan insulin novorapid 6 unit dan levomir 10 unit. Defisit nutrisi berhubungan dengan kurangnya nafsu makan. Ditemukan pasien pertama, data subjektif, pasien mengatakan nafsu makan menurun, pasien mengatakan baju terasa lebih longgar dari sebelumnya, pasien mengatakan malas makan karena terlalu banyak pembatasan dalam diet. Data subjektifnya ditemukan antropometri didapatkan berat badan 56 kg, tinggi badan 160 cm dan IMT 21,87. Biokimia didapatkan Hb 11,8, hematokrit 38,5% dan albumin 3,0. Klinik didapatkan pasien tidak anemis, tidak ada mual dan muntah, bibir kering dan turgor kulit baik. Diet yang diberikan bubur DM 1900 kalori dan hanya menghabiskan setengah porsi dari porsi yang diberikan. Untuk pasien kedua, data subjektif yang ditemukan yaitu pasien mengatakan nafsu makan berkurang, pasien mengatakan baju terasa lebih longgar dari sebelumnya, pasien mengatakan cepat kenyang setelah makan, pasien mengatakan dalam beberapa minggu baju terasa longgar. Data objektif yang ditemukan yaitu antropometri didapatkan berat badan 56 kg, 55 kg, tinggi badan 165 cm, IMT 20,3. Biokimia yang didapatkan yaitu Hb 11,1, HT 32,0 dan albumin 2,6. Klinik yang didapatkan yaitu bibir kering, kulit kaki dan tangan kering, dan pasien diet yang didapatkan yaitu bubur DM 190 kalori dan hanya menghabiskan setengah porsi yang diberikan. Untuk evaluasinya, pasien pertama pada hari pertama, pasien malas makan, berat badan 56 kg, tinggi badan 160 cm, albumin masih 3,0. Diet yang diberikan yaitu bubur DM 1900 kalori, porsi makan setengah yang dihabiskan, masalah belum teratasi. Untuk hari kedua, lemas berkurang, porsi makan 3/4 yang dihabiskan, masalah belum teratasi. Untuk hari ketiga, lemas berkurang, porsi makan sudah habis, masalah teratasi sebagian. Untuk pasien kedua, hari pertama, pasien malas makan, berat badan 55 kg, tinggi badan 165 cm, albumin 2,6. Diet yang diberikan yaitu bubur DM 1900 kalori, porsi makan 1/4 habis, masalah belum teratasi. Untuk hari kedua, lemas berkurang, porsi makan 1/4 habis, masalah belum teratasi. Untuk hari ketiga, lemas berkurang, porsi makan 1/2 habis, masalah teratasi sebagian. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 hari berupa evaluasi mengenai diet yang diprogramkan dan selalu monitoring klien untuk makan, didapatkan hasil masalah keperawatan defisit nutrisi pada pasien pertama dan kedua yaitu teratasi sebagian. Dari hasil studi kasus ini didapatkan bahwa defisit nutrisi teratasi sebagian. Pada penurunan berat badan, pasien tidak mengalami peningkatan berat badan, namun pasien mengalami peningkatan pemahaman mengenai diet pada pasien dengan diabetes mellitus dan peningkatan nafsu makan yang dibuktikan dari jumlah porsi makan yang dihabiskan klien selama 3 hari terakhir.
Pada hari kedua, pasien satu mampu menghabiskan 3/4 porsi makan yang diberikan, dan pada hari ketiga, pasien mampu menghabiskan 1 porsi makanannya. Pasien kedua hanya mampu menghabiskan 1/4 porsi makannya di hari kedua. Di hari ketiga, klien mampu menghabiskan 1/2 porsi makannya. Gangguan integrasi jaringan berhubungan dengan neuropati perifer. Pasien pertama, data subjektif yang ditemukan, pasien mengatakan terdapat adanya luka ulkus diabetik di kaki kanan. Pasien mengatakan luka akibat tertusuk batu di tumit kaki kanan. Data objektifnya didapatkan terdapat luka di bagian telapak kaki kanan. Ada 2 luka, yaitu luka pada telapak jari kaki, panjang luka 5 cm dan luasnya 3,5 cm. Derajat luka 4, warna dasar luka merah 90%, kuning 10%, tidak terdapat pengeluaran purulen, tidak terdapat goa, dengan kondisi tepi luka batas tegas dan tidak mencapai dasar luka. Terdapat jaringan granulasi 20%, warna kulit sekitar luka merah, tidak terdapat edem di sekitar luka dan terdapat tanda-tanda infeksi. Untuk luka kedua, yaitu pada tumit, panjang luka 5,5 cm dan luas 3 cm, derajat luka 3, warna dasar luka merah 20%, kuning 80%, tidak terdapat pengeluaran purulen, tidak terdapat goa, dengan kondisi tepi luka batas tegas dan tidak mencapai dasar luka. Tidak ada jaringan granulasi, warna kulit sekitar luka merah, tidak terdapat edem di sekitar luka, dan terdapat tanda-tanda infeksi. Untuk pasien kedua, data subjektif yang ditemukan, yaitu pasien mengatakan terdapat adanya luka ulkus di kaki kiri. Pasien mengatakan luka akibat bisul. Data objektif yang ditemukan, yaitu pasien mengalami kerusakan jaringan luka gangren di 2 area, yaitu jari-jari kaki. Di luka pada telapak jari-jari kaki itu panjang luka 8 cm dan luas 5 cm, derajat luka 4, warna dasar luka merah 70%, hitam 20%, kuning 10%, tidak terdapat pengeluaran purulen, tidak terdapat goa dengan kondisi tepi luka batas tegas dan tidak mencapai dasar luka. Terdapat jaringan granulasi 30%, warna kulit sekitar luka hitam kemerahan, tidak terdapat edem di sekitar luka dan terdapat tanda-tanda infeksi. Untuk luka kedua yang terletak pada mata kaki, panjang luka 6 cm dan luas luka 5 cm. Derajat luka 2, warna dasar luka merah 90%, kuning 10%, tidak terdapat pengeluaran purulen, tidak terdapat goa, terdapat kondisi tepi luka batas tegas dan tidak mencapai dasar luka. Terdapat jaringan granulasi 10%, warna sekitar luka merah, tidak terdapat edem sekitar luka dan terdapat tanda-tanda infeksi. Evaluasinya, yaitu pasien pertama, pada hari pertama ada luka DM di telapak kaki kanan, itu derajat luka 4 dan 3, dibersihkan sekali dalam 2 hari, masalah belum teratasi. Pada hari kedua, luka masih ada, masalah belum teratasi. Hari ketiga luka juga masih ada dan masalah belum teratasi. Untuk pasien kedua, luka itu ada luka DM di telapak kaki dan mata kaki, derajat luka 4 dan 3, dibersihkan setiap hari, masalah belum teratasi. Hari kedua dan ketiga, luka masih ada dan selalu dibersihkan, masalah belum teratasi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 hari, berupa perawatan luka, didapatkan hasil masalah keperawatan gangguan integritas jaringan tidak teratasi. Neuropati dalam penyerangan saraf-saraf perifer, saraf-saraf kranial atau sistem saraf otonom. Pada riwayat terjadinya luka, pasien
memaparkan bahwa luka dirasakan muncul tiba-tiba dikarenakan tidak dirasakan adanya nyeri. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan dalam Brunner dan Sudar 2015. Neuropati sensori dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam merasakan suhu dan nyeri. Untuk mengatasi masalah ini dilakukan perawatan luka. Salah satu faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka adalah teknik perawatan luka yang diberikan. Metode perawatan luka yang dilakukan pada pasien di atas menggunakan metode konvensional yang masih menggunakan balutan kasa dan NaCl. Teknik perawatan luka akan mempengaruhi proses regenerasi jaringan sebagai akibat dari prosedur membuka balutan, membersihkan luka, tindakan debridement, dan jenis balutan yang diberikan sehingga memberikan respon nyeri. Terus, berdasarkan hasil studi kasus ini didapatkan bahwa masalah gangguan integrasi jaringan tidak teratasi yang ditandai dengan tidak ada kemajuan dalam perbaikan integrasi jaringan luka. Ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap konsep diri. Pasien pertama, data subjektif yang ditemukan yaitu pasien mengatakan merasa khawatir dengan kondisi penyakit yang dihadapi. Pasien mengatakan tidak bisa jadi tulang punggung keluarga karena keluarga seperti dulu lagi. Pasien mengatakan sudah banyak menghabiskan biaya untuk pengobatannya. Data objektif yang ditemukan yaitu pasien terlihat gelisah dan tampak murung. Hari pertama, pasien cemas, gelisah, murung, tekanan darah 140/90, nadi 90 kali per menit. Masalah belum teratasi. Pada hari kedua, cemas berkurang, masih ada gelisah dan murung, tekanan darah 140/80, nadi 88 kali per menit. Masalah belum teratasi. Pada hari ketiga, cemas sudah tidak ada gelisah dan tidak murung. Masalah teratasi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 hari berupa memberikan edukasi dan pendekatan kepada pasien, masalah teratasi. Berdasarkan hasil studi tentang ansietas yang didapatkan dari perubahan psikologis yang dialami oleh pasien diabetes mellitus di atas, dapat diketahui adanya penurunan skala ansietas pada kedua pasien dengan menggunakan teknik relaksasi napas dalam. Menurut Hayat 2014, relaksasi adalah salah satu teknik dalam terapi perilaku yang dikembangkan dapat mengurangi ketegangan dan kecemasan. Defisit pengetahuan berhubungan dengan terpaparnya informasi ini pada pasien kedua. Data subjektifnya, pasien bertanya tentang kondisi penyakitnya. Pasien mengatakan sebelumnya tidak pernah diberikan pendidikan kesehatan tentang diabetes mellitus. Pasien mengatakan kurang begitu paham tentang penyakit DM yang dideritanya. Data objektif yang ditemukan yaitu pasien terlihat tidak tenang, pasien tampak waspada terhadap keadaannya. Intervensi. Pada hari pertama, edukasi diberikan tentang pengetahuan penyakitnya, dan pasien mengatakan paham, masalah teratasi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 hari berupa memberikan edukasi seputar tentang penyakitnya, hasil keperawatan defisit pengetahuan teratasi. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang diabetes mellitus mengakibatkan masyarakat baru sadar terkena penyakit diabetes mellitus setelah mengalami sakit parah. Menurut penulis, klien tidak memahami mengenai kondisi penyakit yang diberikannya, maka sulit untuk dilakukan pencegahan terjadinya luka, maka sesuai fakta dengan teori yang dilakukan. Sekian dan terima kasih dalam penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.